saya Desrianti Putri, saya dari kelas 12 Broadcasting 1 SMKN 2 Cibinong. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana produksi massal suatu produk minuman kemasan, yaitu Coca-Cola. Tapi sebelum masuk ke sana, saya akan menjelaskan apa itu produksi massal, apa itu keuntungannya, dan apa saja tahapan-tahapannya. Mari kita lihat videonya. Produksi massal ialah memproduksi barang atau produk tertentu yang dilakukan oleh perusahaan, yang mana produksi tersebut dilakukan secara besar-besaran dan bisa jadi dilakukan secara terus-menerus. Utama dilakukannya produksi ini yaitu untuk memenuhi permintaan pasar yang tinggi. Tentu saja, hal ini akan membawa keuntungan yang besar bagi produsen. Dampaknya, jika perusahaan dapat memenuhi target pasar dan kualitas produknya memuaskan, maka akan memunculkan pelanggan yang repeat order. Ini tentu dapat meningkatkan reputasi perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas keuntungan produksi massal. Yang pertama, meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dalam setiap tahapnya. Yang ketiga, biaya produksi yang relatif rendah untuk jangka panjang. Dan yang terakhir, menghasilkan produk dengan kualitas yang sama. Setelah kita membahas definisi produksi massal beserta dengan keuntungan produksi massal, selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan-tahapan dalam produksi massal. Yang pertama, yaitu perencanaan produksi massal. Yang kedua, membuat produk requirement document atau PRD. Yang ketiga, tahapan engineering validation and testing atau EVT. Yang keempat, tahap design validation and testing atau DVT. Yang kelima, tahap production validation and testing yaitu PVT. Dan yang keenam, menjalankan proses produksi massal. Nah, sebelum kita memasuki proses produksi massal Coca-Cola, siapa nih di sini yang tidak menyukai minuman bersoda yang satu ini? Kayaknya kita semua pasti menyukai ya. Selanjutnya kita akan melihat sejarah dari salah satu merek terkenal minuman berkarbonasi yaitu Coca-Cola dan bagaimana proses produksi massal dari minuman tersebut. Langsung saja kita tonton videonya. Let's check this out. Coca-Cola pertama kali diperkenalkan pada tanggal 8 Mei 1886 oleh John Steed Pemberton, seorang ahli farmasi dari Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Dialah yang pertama kali mencampur sirup karamel yang kemudian dikenal sebagai Coca-Cola. Frank M. Robinson, sahabat sekaligus akuntan John, menyarankan nama Coca-Cola karena berpendapat bahwa dua huruf C akan tampak menonjol untuk periklanan. Kemudian, ia menciptakan nama dengan huruf-huruf miring mengalir, Spencer, dan lahirlah logo paling terkenal di dunia. Mari kita lihat perkembangan logo Coca-Cola dari awal sampai sekarang. Coca-Cola Amatil Indonesia. Beginilah sejarah lahirnya Coca-Cola di Indonesia. Coca-Cola Amatil Indonesia merupakan nama dagang yang terdiri dari perusahaan-perusahaan patungan atau joint venture antara perusahaan-perusahaan lokal yang dimiliki pengusaha-pengusaha independen dan Coca-Cola Amatil Limited, yang merupakan salah satu produsen dan distributor terbesar produk-produk Coca-Cola di dunia. Coca-Cola Amatil pertama kali berinvestasi di Indonesia pada tahun 1992. Mitra usaha Coca-Cola saat ini merupakan pengusaha Indonesia yang juga adalah mitra usaha saat perusahaan ini memulai kegiatan usahanya di Indonesia. Produksi pertama Coca-Cola di Indonesia dimulai pada tahun 1932 di satu pabrik yang berlokasi di Jakarta. Produksi tahunan pada saat tersebut hanya sekitar 10.000 gram. Saat itu perusahaan baru mempekerjakan 25 karyawan
dan mengoperasikan 3 buah kendaraan truk distribusi. Sejak saat itu hingga tahun 1980-an, berdiri 11 perusahaan independen di seluruh Indonesia guna memproduksi dan mendistribusikan produk-produk The Coca-Cola Company. Pada awal tahun 1990-an, beberapa di antara perusahaan-perusahaan tersebut mulai bergabung menjadi satu. Selanjutnya, kita akan memasuki tahapan-tahapan dalam proses pembuatan minuman Coca-Cola. Langkah yang pertama yaitu air murni mengalami penyaringan, pelunakan, dan disinfektan yang canggih untuk menghilangkan semua kotoran. Langkah yang kedua, gula ditambahkan bersama dengan konsentrat minuman yang sesuai untuk menghasilkan sirup sebagai komponen dasar minuman ringan. Tahap yang ketiga, campuran jenuh dengan karbon dioksida pada suhu rendah dan di bawah tekanan tinggi untuk memberikan minuman desis yang terkenal. Langkah yang keempat, mesin otomatis mengeluarkan gerakan dalam jumlah yang dihitung dengan tepat ke dalam botol steril, sementara kaleng lain tutup atau segelnya. Langkah yang kelima, kontainer dipindahkan ke mesin lain untuk menerapkan label dan kode batang. Setelah itu diperiksa secara otomatis untuk menjamin memenuhi semua persyaratan. Tahap yang keenam, setelah pemeriksaan akhir, botol dan kaleng diangkut ke mesin yang mengemasnya dalam karton atau kotak sebelum ditempatkan di atas palet kayu. Langkah yang terakhir, minuman yang dikemas diantar dengan truk ke fasilitas penyimpanan untuk menunggu diantar ke pelanggan dan dinikmati konsumen.